Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Habib Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustaz, segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Marah Labib Surat Al-Baqarah ayat 140. Sekarang akan kita baca. Ini masih dalam rangkaian di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani ini memperdebatkan orang-orang Muslim tentang Allah. Jadi mereka mengira bahwa Allah itu memilih mereka. Mereka mengira bahwa Allah itu mengutamakan mereka dibanding orang-orang yang lain selain golongan mereka. Ini perdebatan atau mereka memperdebatkan orang-orang Muslim tentang Allah. Padahal Allah Rabbuna wa Rabbukum. Kata dalam Al-Quran disebutkan Allah Rabbuna wa Rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. Allah itu Tuhan kami dan juga Tuhan kalian, wahai orang-orang Yahudi. Dan amal, yang namanya amal atau perbuatan itu pasti akan Allah balas. Jadi tidak ada yang istimewa di sini, tidak ada yang istimewa dan pasti akan ada ganjaran. Yang baik yang akan diganjar baik, yang buruk akan diganjar buruk. Tapi tetap aja orang-orang Yahudi itu membantah, tetap aja orang Yahudi itu memperdebatkan orang-orang Muslim tentang ketentuan-ketentuan Allah. Ayat yang berikut ini, ayat 140 juga demikian. Ayat 140 ini juga kemudian masih dalam rangkaian di mana Al-Quran kemudian membongkar pola pikir atau membongkar kesalahan berpikir mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara ila akhir ayat. Apakah kalian berkata, qara Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai wa Hafsun an Asim bitta. Sebagian ulama qiraat membaca diantaranya itu Imam Ibnu Amir, Hamzah, Al-Kisai, Imam Hafs ini membaca dengan ya. Jadi dibaca dengan ta. Am yaquluna 'alal mukhatabah. Fa'am, maka kalau demikian am itu yahtamilu antakuna muttasilatan muadilatan lil hamzati. Am ini berarti amnya am yang muttasil. Muttasil itu artinya dengan ayat yang sebelumnya masih nyambung karena sebelumnya atuhajunana pakai ta. Maka di sini juga am takuluna. Amnya di sini adalah am yang muttasil, artinya tidak ada ya antara ayat sebelumnya dengan am yang ada di sini dengan ayat sesudahnya, ini masih menyambung, masih muttasil. Bagaimana takdirnya? Wa takdiru bi ayyil hujjataini tata'allaquna fi amrina. Dengan hujjah yang mana di antara dua hujjah kalian menggantungkan urusan kami? Bitauhid, dengan tauhid, au am bittiba'i dinil anbiya, atau dengan mengikuti agama para nabi. Dari sini maka kalau amnya dibaca am mutasil, maka qul atuhajuna, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah kalian memperdebatkan kami tentang urusan Allah, dan juga apakah kalian mengatakan seperti itu, apakah kalian mengatakan tentang para nabi. Nah, dari sini ada dua hujah yang justru menjatuhkan mereka. Ya mahrabakumullah, orang-orang Yahudi itu selalu menganggap bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah leluhur mereka dan mereka sangat memuliakan Nabi Ibrahim. Tapi apakah mereka mengikuti Nabi Ibrahim? Enggak. Apakah mereka kemudian sama agamanya seperti Nabi Ibrahim? Enggak. Jauh sama sekali. Berarti untuk dari sisi mengikuti para nabi, mengikuti Nabi Ibrahim, mereka enggak mengikuti. Ini kelemahannya satu. Kemudian yang kedua, dari tauhid, agamanya Nabi Ibrahim kan tauhid, tapi mereka apakah tauhid? Enggak. Orang Nasrani yang mengaku bahwa ada anak Allah namanya Isa, orang Yahudi mengaku bahwa ada juga anak Allah namanya Uzair. Ini dari dua sisi ini, dari dua hujah ini.
yang merupakan bukti agama Nabi Ibrahim itu sama atau diteruskan oleh agama Nabi Muhammad, tauhidnya, kemudian dalam perjalanan milahnya atau agamanya yang hanifiyah, yang condong kepada kebenaran, yang berpaling daripada kesalahan. Ini Islam menang semuanya. Islam pas, tepat dengan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Nah, mereka dua agama ini enggak, semuanya menyimpang, tauhidnya juga kagak, ngikutin nabinya juga kagak. Maka di sini bi ayil hujjata ini, yang mana hujjah yang mana? Di mana hujjah yang mana yang kalian pegang? Ternyata dua-duanya nggak dapat. Ini kalau amnya am muttasilah. Wa antakuna munqati'atan. Dan boleh jadi amnya itu munqati'ah muqaddaratan bibal, yang ditakdirkan dengan bal. Jadi bal itu lil idrob, artinya munqati'ah itu terputus dari yang sebelumnya, terputus dari sebelumnya, dan ada perbedaan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 139. Jadi tidak satu rangkaian ayat, tapi ini sudah ayat yang berbeda. Wal hamzatu dalatun al intiqal minat taubih. Hamzah ini menunjukkan perpindahannya. Jadi di sini ada hamzahnya menunjukkan perpindahan, intiqal, perpindahan untuk teguran al muhajati ila taubih, atas sesuatu yang dibutuhkan untuk menegur, alal iftira'i alal anbiya, yaitu bikin-bikin atau rekayasa terhadap para nabi alaihi wassalam. Wa qara al-baquna bil ya, sebagian ulama qiraat membaca dengan ya, am yaquluna ala sigatil ghaibah, dengan sigat gaib. Jadi dibaca am yaquluna. Fa am munqati'atun, maka am munqati'ah ghairu dakhilat, itu ghairu dakhilatin tal amri, yang tidak masuk kepada di bawah perintah. Waridatin atau waridatan, yang sampai minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, taubihan lahum, untuk menegur mereka, la min jihati Rasulullah, bukan dari arah Rasulullah SAW, ala nahjil iltifat, atas jalan iltifat atau berpaling, maksudnya berpaling dari ucapan sebelumnya. Dalam Al-Quran itu ada yang namanya iltifat, awalnya itu kalian, tahu-tahu berubah jadi mereka, itu namanya iltifat. Awalnya itu atuhajunana, nah kemudian jadi am yaqulu, asalnya apakah kalian memperdebatkan kami, apakah kalian, nah kemudian di sini berubah apakah mereka, ini namanya iltifat kalau dibaca dengan ya. Kalau begitu, andai ini dibaca dengan ya, mengikuti orang atau ulama yang membaca dengan ya, maka di sini pengertiannya bukan Nabi Muhammad yang mengatakan ini, tapi Allah. Am yaquluna, ini maksud dari kata-kata ghairu dakhilatin tahtal amri, amar yang dimaksud qul, katakanlah. Jadi ini bukan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan ini. Jadi siapa? Langsung Allah yang menegur mereka, am yaquluna, atau mereka mengatakan. Apa yang dikatakan ini? Ada banyak daftar. Kalau kita buat banyak daftar dari beberapa ayat-ayat, beberapa pengajian sebelumnya tentang rangkaian ayat ini, 120 sampai 140, ada banyak itu rangkaian daftar kesalahan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya mereka mengira bahwa satu-satunya orang yang masuk, kelompok yang masuk surga cuma dia. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kalau bukan Nasrani, kata orang Nasrani, nggak bakal bisa masuk surga. Ya, nggak bakal bisa masuk surga. Kalau bukan Yahudi, nggak bakal bisa masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka itu kekasih-kekasih Allah. Nahnu awliya Allah, nahnu ahibba Allah. Mereka adalah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ini klaim mereka, kekasih-kekasih Allah. Kemudian yang lainnya juga, yang ketiga, mereka berkeyakinan bahwa orang-orang kami, orang-orang Yahudi itu tidak akan masuk surga kecuali sebentar. Kan waktu itu Nabi Musa kembali dari bukit Sina untuk menerima Taurat pada waktu itu. Nah, sampai di sana ternyata ini orang-orang Yahudi udah nyembah anak sapi dari emas.
Nah itu kira-kira cuma beberapa hari, ya cuma beberapa hari lah, seminggu atau lebih dikit masuk nerakanya, yang ngalir cuma segitu doang, ntar mah habis itu surga. Nah ini klaim-klaim dari orang-orang Yahudi. Berikut ini ditambah juga, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi mengatakan seperti ini? Ini juga kesalahan mereka. Apa ucapan mereka? Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba, sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbato, dan juga anak-anaknya ay aulada Yakub, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub, kanu qabla nuzulit Taurat wal Injil, mereka ada sebelum turunnya Taurat dan Injil, mereka adalah Hudan au Nasara, orang Yahudi atau Nasrani. Apakah kalian mengatakan wahai orang Yahudi, orang Nasrani, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang ditegur. Kalau orang Nasrani yang ditegur, wahai orang Nasrani, apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu adalah orang Nasrani, au Nasara, orang Nasrani. Jamaah rahimahullah, emang kelihatan aneh kalau kita lihat dari urutannya, kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, itu kan jauh. Nabi Ibrahim punya anak yang disebutkan di sini. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, diantaranya Nabi Yusuf, ada Yahuda, ada Syamun. Nah ini 12 ini jadi nabi semua. Terus ke bawahnya masih jauh, beberapa generasi berikutnya baru ada Nabi Musa. Nabi Musa bawa Taurat. Orang yang iman kepada Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, kemudian dengan Tauratnya ini, kemudian mereka sebut dengan Yahudi. Jadi jauh sebelum Nabi Musa itu Nabi Ibrahim. Nah mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim, anak-anaknya sama cucunya itu Yahudi. Kayak orang pemain bola dulu, ada nama pemain bola namanya Pele ya. Ada Pele, bilang Pele Jackmania tuh. Lah dari mana Pele Jackmania? Kemana-mana, jauh kemana-mana. Orang masanya juga udah beda, ya masanya udah beda dan tidak ada urutannya. Ini adalah yang tadi saya katakan lucu memang. Mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu Nasrani, kata orang Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim jauh sebelum itu, jauh sebelum Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Isa apalagi, itu agamanya adalah agama yang Hanifiyah, agama yang lurus dan condong kepada kebenaran, berpaling dari kebatilan. Ya asyrafal khalqi lahum, ya asyrafal khalqi wa qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, lahum kepada mereka, pada Yahudi dan Nasrani, a antum a'lamu, apakah kalian lebih mengetahui bidinihim, tentang agama mereka, tentang agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan yang disebutkan seterusnya itu anak cucunya. Amillah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Fa innallaha a'lamu, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Wa khabaruhu asdaqu, dan kabar atau berita dari Allah itu lebih benar. Waqad akhbara fit Taurati, dan sungguh telah mengabarkan siapa Allah dalam Taurat dan Injil, wa fil Qur'ani, dan juga dalam Al-Qur'an, ala lisani Muhammadin, atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan annahum, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, kanu muslimina, adalah orang-orang muslim, mubarroina, yang dibebaskan minal yahudiyati, dari agama Yahudi, wan nasraniyati, dan dari agama Nasrani. Allah dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad, dan juga Allah menyebutkan, Allah mengabarkan bahwasannya Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, cucu-cucunya itu terbebas dari agama Yahudi dan Nasrani. Informasi atau kabar dari Allah ini tentu kabar yang lebih kabar yang lebih benar dibanding ucapan-ucapan mereka.
ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu sudah Allah sampaikan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim adalah seorang muslim, artinya seorang yang tunduk kepada Allah, dan orang yang hanif yaitu yang condong kepada kebenaran, tidak menyekutukan Allah, tunduk kepada Allah, nurut aja sama Allah. Nah ini yang mereka nggak nurut sama Allah, bantah terus sama Allah, berarti bukan agama Nabi Ibrahim. Tauhidnya bukan juga, karena mereka musyrik, menyekutukan Allah. Banyak ayat yang menyebutkan tentang terbebasnya Nabi Ibrahim dari agama Yahudi dan dari agama Nasrani. Disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya tadi, maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala Nasraniya walakin kana musliman. Walakin kana musliman. Itu diantaranya. Kemudian juga disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu jauh sebelum ada Taurat, sebelum ada Injil, itu masanya lebih dulu Nabi Ibrahim. Wa man azlamu aila ahada azlamu mimman katama syahadatan. Siapa? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadatan, menyembunyikan persaksian tabiatan yang tetap indahu di sisinya, kainatan yang ada minallahi dari Allah. Siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih curang, siapa yang lebih jahat? Tidak ada yang lebih jahat ketimbang orang yang menyembunyikan persaksiannya, persaksian di sisi Allah. Maksudnya persaksian bahwa Nabi Ibrahim ya bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Ini disembunyikan. Kesaksian yang dimaksud di sini adalah kesaksian yang ada dalam Taurat itu sendiri, yang memang Taurat menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adanya sebelum Taurat. Injil juga ini persaksian, dan juga tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ini semua disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Menyembunyikan kebenaran ini adalah sebuah kezaliman. Tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembunyikan kesaksiannya. Kesaksian yang dimaksud di sini syahadatu ta'ala li Ibrahim, yaitu persaksian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bidin Islam, dengan agama Islam, wal baro'ati dan bebas minal yahudiyati dari agama Yahudi, wan nasraniyati dan dari agama Nasrani. Siapa mereka itu yang lebih zalim? Wahum al yahudu, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Yang maksud yang paling zalim itu adalah orang-orang Yahudi, menyembunyikan kesaksian Allah. Allah bersaksi bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya agama Hanif, agamanya adalah agama Islam, artinya agama yang tunduk kepada Allah, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Secara logika, hadirin, secara logika aja udah salah mereka. Secara logika udah salah. Kayak orang yang masih yang hidupnya itu di tahun 1000 sebelum merdeka lah, 1040-an ya, 1940 misalnya. Tapi dia bilang, wah bapak saya mah dulu pakai PAM. PAM tau PAM ya? Udah ada PAM belum? Belum ada. Tapi dia maksa-maksain, bapak saya mah nggak pernah pakai air tanah, PAM. Minumnya aja dulu, kalau saya aqua terus. Lah aqua belum ada zaman dulu. Ini orang-orang Yahudi kayak begini. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa dulu Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, atau Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Secara logika aja udah salah. Kemudian ditambah lagi keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Taurat, ini menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim agamanya Islam, artinya agama yang tunduk kepada Allah. Kan jelas itu saudara. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ketika Nabi Ibrahim ingin menemukan siapa sebenarnya yang paling layak, siapa sebenarnya yang paling pantas disebut sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim kan melakukan itu pencariannya, melihat bulan, kemudian mengatakan bahwa melihat bintang.
Falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim lihat bintang, ini Tuhan saya. Ternyata bintang hilang juga. Enggak, yang namanya Tuhan maka bisa hilang. Bulan dianggap oleh Nabi Ibrahim, oh ini berarti ini lebih besar, lebih terang, ini kayaknya Tuhan. Bukan. Matahari juga begitu. Matahari kayaknya ini lebih terang lagi, mungkin ini Tuhan. Nah setelah itu Nabi Ibrahim berikrar. Nabi Ibrahim berikrar bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan semua ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, termasuk menciptakan bintang, menciptakan matahari. Aku tundukkan kepada yang menciptakan ini. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang menyekutukannya. Itu ikrar Nabi Ibrahim. Ikrar ini juga berarti adalah kesaksian Allah, bahwa Allah bersaksi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan banyak bukti-bukti lain. Maka di sini ditutup dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah sekali-kali itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian perbuat. Ai taktumuna minasyahadah, yaitu yang kalian sembunyikan dari kesaksian. Allah tidak mungkin sedikit pun itu lalai, tidak mungkin sedikit pun Allah lengah dari apa yang kalian perbuat. Kalian menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah tahu. Kalian menyembunyikan kesaksian Allah bahwa Nabi Ibrahim itu muslim, Allah tahu. Kalian mengubah apa yang ada dalam Taurat dan Injil, Allah tahu. Maka Allah tidak lengah, Allah tidak satupun ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ditutup dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bissawab.